Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masih melanjutkan pertemuan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Manajemen Strategi Industri. Untuk bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan seperti biasanya, kita memulai dengan doa, karena kita sebagai orang insan yang beragama, kita selalu senantiasa berdoa memohon petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya memimpin doa kita untuk sesi kali ini. Ya, silakan ketua kelasnya. Terima kasih. Baik, di pertemuan ini kita akan belajar tentang manajemen strategi industri. Nah, sekarang seperti biasanya kalau ingin kita memahami sebuah ilmu, maka kita harus berangkat dari sebuah definisi. Sekarang saya ingin mendengarkan di kelas teknik industri ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiranmu tentang kata manajemen? Ada yang bisa memberikan satu kata atau 2 kata yang terlintas di pikiranmu tentang manajemen? Ada, silahkan. Ya, silahkan diberikan penjelasan apa itu manajemen yang terlintas. Oke, kita telah menemukan sebuah definisi apa itu manajemen menurut kelas teknik industri. Sebelumnya memang ada banyak pakar manajemen yang telah memberikan definisi apa itu definisi manajemen. Nah, di mata kuliah ini ada 3 kata kunci pada mata kuliah ini. Jadi salah satu tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang ingin kita dapat di sesi kali ini adalah paling tidak bagaimana Anda memahami atau membangun sebuah manajemen strategi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Biasanya tujuan itu tertulis di visi dan misi. Nah, sekarang kira-kira bagaimana membuat sebuah strategi untuk pencapaian visi sebagai tujuan utama di dalam sebuah sistem organisasi. Nah, sekarang ada beberapa pakar manajemen yang memberikan definisi, salah satunya adalah Mary Parker. Ya, Mary Parker itu memberikan definisi tentang manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan yang mempekerjakan orang lain. Nah, itu salah satunya manajemen. Orang yang memimpin pekerjaan itu biasanya disebut dengan manajer. Itu orangnya, manajer. Jadi menurut Parker adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, menurut Ricky W. Griffin, manajemen itu adalah proses. Jadi kata kuncinya Ricky ini bahwa manajemen itu adalah proses. Di dalam proses itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi, berbeda dengan Parker. Parker memberikan penjelasan bahwa manajemen itu adalah seni mempekerjakan orang lain. Tetapi Ricky W. Griffin ini memberikan definisi lain. Dia adalah proses yang di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, yang kemudian ada pengkoordinasian, dan ada kontrol di dalamnya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Oke ya. Selanjutnya ada lagi menurut Philip Kotler. Philip Kotler itu memberikan definisi bahwa strategi itu manajemen strategi itu adalah bagian dari strategi pemasaran. Merupakan pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Jadi,
bagaimana mata kuliah ini, salah satunya adalah output mata kuliah ini, salah satunya adalah bagaimana membuat atau mendesain daya saing strategis. Sekarang, ada yang bisa mendefinisikan apa itu saing, daya saing. Apa itu daya, apa itu saing? Ya, daya saing itu adalah kekuatan untuk bersaing. Nah, sekarang bagaimana strateginya dalam perspektif ilmu teknik industri ini untuk membangun kekuatan bersaing? Itu sebenarnya output utama dari mata kuliah ini. Apa yang kita haruskan di dalam sistem organisasi ini, desain sistem organisasi ini, untuk membangun daya saing. Produk yang dihasilkan itu mempunyai daya saing di pasaran. Biasanya kalau untuk mengukur daya saing, kalau untuk mengukur tingkat keberhasilan daya saing ada metodenya. Biasa umumnya kita gunakan namanya blend scorecard. Bagaimana kekuatan visi dan misi pengorganisasian sistem di dalam sistem organisasi itu yang kemudian melahirkan sebuah produk yang mempunyai daya saing di pasaran. Nah, oke, selanjutnya adalah ini ada beberapa pakar yang mendefinisikan definisi manajemen strategis. Jadi kita di sini berbicara bagaimana pengelolaan sumber daya yang bekerja sesuai dengan strategi yang diinginkan untuk mencapai daya saing pada mata kuliah ini. Nah, sekarang menurut Hunger, Wieland dan Hunger, bahwa dua pakar ini memberikan definisi tentang manajemen strategi, yaitu seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan performa perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, salah satu outputnya lagi mata kuliah ini adalah bagaimana agar perusahaan, organisasi itu punya performa yang baik dalam waktu yang panjang. Nanti kita akan melihat beberapa contoh kasus yang bagaimana perusahaan itu tidak melakukan manajemen strategi. Akhirnya produk yang dihasilkan tidak mempunyai daya saing lagi. Kemudian perusahaan itu tutup atau tidak beroperasi lagi. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan tidak menghasilkan daya saing di pasaran. Nah, kemudian menurut David, ini ada David memberikan penjelasan bahwa manajemen strategi atau perencanaan strategis adalah proses penataan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional. Jadi David ini mendefinisikan manajemen strategi dari perspektif ada perencanaannya, yang kemudian prosesnya itu ditata, kemudian dirumuskan, kemudian diimplementasikan. Yang kemudian setiap keputusan secara lintas fungsional itu berkomunikasi, saling dukung satu sama lain. Nah, inilah yang disebut dengan sistem. Apa itu sistem? Ketika sebuah unit atau satuan-satuan itu bekerja dan saling terintegrasi satu sama lain, itulah yang disebut dengan sistem. Makanya salah satu kekuatan Anda sebagai mahasiswa teknik industri itu paling tidak punya kemampuan bisa merekayasa sistem. Bagaimana sistem itu bisa direkayasa agar organisasi itu bekerja secara efektif, efisien, yang kemudian mencapai dan mempunyai daya saing di produk yang diinginkan. Kemudian Coulter juga memberikan definisi manajemen itu adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang koordinasi dan pengawasan aktivitas-aktivitas. Jadi Kotler di dalam definisinya ini, kata kuncinya, dia adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang koordinasi pengawasan aktivitas. Jadi aktivitas yang saling terkoneksi satu sama lain, yang dibungkus oleh sistem, dan dia saling berkoordinasi.
Itu salah satu pengertian Kotler tentang manajemen. Jadi kita sudah dapat pemahaman ya, apa itu definisi manajemen, apa itu definisi manajemen strategi. Ada yang mau bertanya? Apa itu tentang manajemen? Bisa juga tentang strategi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah ini. Kemudian, nah, daya saing itu menjadi penting karena daya saing itu paling tidak bisa lahir sebuah produk yang kompetitif, yang mempunyai nilai yang lebih di tengah masyarakat. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa itu nilai? Di dalam struktur sosial kita ada disebut nilai, ada juga yang disebut dengan norma. Apa itu nilai? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu nilai? Ya, jadi nilai itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, yang kemudian ditangkap oleh masyarakat atau ditangkap oleh konsumen, dia tidak ada sanksi di dalamnya. Yang ada hanya cemoohan. Kalau dia jelek, akan dicemooh oleh masyarakat, akan dicemooh oleh konsumen. Itu namanya nilai. Berbeda dengan norma, di dalam struktur sosial kita ada norma. Apa itu norma? Ketika dia buruk, itu akan ada sanksi di dalamnya. Nah, daya saing strategi, salah satu penciptaan daya saing itu, produsen harus melahirkan sebuah produk yang memiliki nilai di dalamnya. Jadi, salah satu tujuan dari mata kuliah manajemen strategik ini adalah bagaimana membangun daya saing strategi, yang salah satunya adalah ada nilai yang diberikan di dalam produknya. Jadi daya saing strategi atau strategi competitiveness itu dicapai apabila sebuah perusahaan berhasil merumuskan serta menerapkan suatu strategi pencipta nilai. Itu bisa dianggap bersaing. Ada value added, ada nilai di dalamnya yang ditangkap oleh masyarakat. Jika itu baik, maka konsumen atau masyarakat akan memberikan apresiasi yang besar. Itu namanya nilai. Tidak ada sanksi. Kalau itu buruk, dia akan dicemooh. Apa itu jelek produknya. Apa itu? Oh, ini bagus produknya. Itu namanya nilai. Akhirnya sebuah perusahaan yang mempunyai produk yang mempunyai daya saing di tengah masyarakat, dia akan selalu melahirkan yang namanya konsumen satisfaction atau konsumen yang loyal. Apa itu konsumen yang loyal? Saya punya orang tua, bapak saya itu pernah suatu ketika saya disuruh beli sampo. Saya belikan sampo Clear. Pak, ini bagus ini sampo Clear. Tetapi dia selalu mau pakai Sunsil yang urang-aring, yang warna hitam itu. Saya selalu pakai urang-aring. Clear ini selalu gatal kepala saya. Kenapa? Karena bapak saya ini adalah seorang atau konsumen yang loyal terhadap satu produk. Kenapa? Ada nilai yang dilihat di dalam produk itu. Jadi bagaimana sebuah sistem di dalam organisasi, kalau dia adalah dalam sebuah sistem industri, melahirkan sebuah produk yang mempunyai daya saing, yang kemudian meskipun di pasaran itu punya produk yang sama, tetapi kita bisa menciptakan sebuah nilai di dalam daya saingnya itu, akhirnya menjadikan dia produk yang dicintai oleh konsumen atau oleh masyarakat. Sehingga bisa menciptakan yang namanya konsumen yang loyal. Apa contohnya? Contohnya Nokia, contohnya iPhone. Ketika iPhone itu dirilis, semua orang berbondong-bondong antri untuk membeli iPhone. Kenapa? Karena Apple membangun penciptaan nilai di dalam produknya yang melahirkan yang namanya konsumen yang loyal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dua gambar ini yang di slide. Ada Nokia versus Samsung.
Kenapa Nokia, kenapa Anda bisa memberikan, kenapa Nokia rontok di pasaran dan sekarang berjaya adalah Samsung? Ada yang bisa memberikan tanggapan atau ada yang bisa mengomentari foto atau gambar yang ada di slide saya ini? Ayo silahkan. Siapa yang memakai HP Samsung di sini? Kenapa Samsung lebih unggul dari Nokia? Silahkan berikan. Apa kira-kira menurut persepsimu, kenapa Samsung ini bisa unggul dari Nokia? Apa? Iya, karena Nokia membangun atau membuat sebuah produk yang tidak berdasarkan strategi. Kenapa? Nokia itu di awal 2000-an adalah perusahaan telekomunikasi terbesar yang mendapatkan penjualan yang besar pada saat itu. Nah, salah satu alasan orang meninggalkan Nokia karena Nokia salah satunya adalah berplatform Java. Yang merontokkan Nokia itu sebenarnya bukan Samsung, tetapi HP Cina. HP Cina yang sudah berplatform Android. Biasanya ada televisinya, ada antenanya, ada televisinya, yang kemudian konsumen perlahan-lahan meninggalkan Nokia. Seandainya Nokia mampu meramu di dalam sebuah sistem manajemen organisasinya, berimigrasi berplatform Android, saya kira Nokia masih diminati oleh masyarakat atau konsumen kita. Kenapa? Karena brand Nokia itu sudah mengakar di awal-awal lahirnya industri telekomunikasi. Kemudian karena dia bertahan di platform Java, tidak beralih ke Android, platform Java itu, semua aplikasinya dia harus disuntik, harus ditransfer dengan paket, dengan kabel data secara manual. Kemudian lahirlah Android, ada namanya Android Store. Android Store itu semua aplikasi game itu kita bisa download di situ, memudahkan pengguna. Akhirnya berimigrasilah ini konsumennya Nokia ke Samsung. Padahal bukan Samsung awalnya. Awalnya itu adalah HP Cina. HP Cina yang berplatform Android yang menggunakan TV itu. Mungkin Anda masih melihat orang tuanya menggunakan HP yang Cina itu. Suaranya sudah lumayan lah, sudah ada radio, sudah ada TV-nya. Kalau Nokia kan dulu berplatform monoponik. Masih suaranya masih seperti monopoli. Kemudian berimigrasi, akhirnya Nokia gugur, sekarang pasar telekomunikasi itu dikuasai oleh Samsung. Apa kata kuncinya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Iya, karena Nokia tidak berhasil membuat sebuah produk yang kemudian tidak berhasil memberikan nilai di dalam produknya. Akhirnya ditinggalkan oleh konsumen. Nah, kemudian keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Jadi, daya saing itu salah satunya adalah harus sustainable, harus berkesinambungan, harus kita dengarkan voice of customer, harus kita dengarkan apa keinginan konsumen, agar sistem produsen atau perusahaan yang kita bangun itu bertahan secara terus-menerus. Nah, kebertahanan perusahaan ini salah satunya adalah mendapatkan laba di atas rata-rata. Keuntungan dari penciptaan produk yang mempunyai nilai itu mendapatkan profit bagi perusahaan. Nah, perusahaan tetap stabil proses produksinya. Itu salah satu pentingnya kita menciptakan sebuah manajemen strategi, ya toh, mendapatkan laba dari produk yang dihasilkan, yang kemudian secara stabil perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian apa itu value creation? Apa itu nilai? Tadi saya sudah jelaskan, nilai itu sesuatu yang baik dan buruk dan diapresiasi oleh masyarakat. Kalau dia buruk, dia akan dicemooh dan dia akan ditinggalkan oleh
masyarakat. Itu Itu adalah nilai. Nah, nilai yang diperoleh perusahaan disebut dengan surplus produsen. Harga jual produk dikurang biaya produksi. Kemudian, nilai yang diterima pelanggan disebut surplus konsumen. Jadi, penciptaan nilai ini parameternya ada dua. Bisa kita cerna baik-baik. Parameternya ada dua, yaitu nilai bisa didapatkan oleh perusahaan, namanya itu surplus produsen, harga jualnya bagus, biaya produksinya murah, namanya surplus produsen. Untuk menjaga stabilitas biaya produksi perusahaan. Nah, kemudian nilai yang diterima pelanggan itu disebut dengan surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Manfaat dan harga yang harus dibayar. Ya kan? Kenapa kita rela membayar mahal pada sebuah produk tertentu? Karena kita mendapatkan nilai di dalamnya. Kita bisa mendapatkan nilai di dalamnya. Apa contohnya? Kalau kita jalan di mall, menenteng Apple atau iPhone, pasti orang yang melihat ini anak orang kaya. Ya toh? Karena memang iPhone atau Apple itu untuk kelas menengah ke atas. Nah, sekarang berbeda lagi kalau kita Samsung, kita bawa Samsung. Samsung kan murah harganya. Meskipun harganya mahal, tetapi orang melihatnya, oh seperti itu Samsung. Rata-rata ada yang 2 juta, ada sekian. Tetapi iPhone memang untuk menengah ke atas. Akhirnya, dia memberikan nilai di dalamnya. Nah, penciptaan nilai adalah aktivitas inti perusahaan. Jadi, salah satu manajemen strategi di dalam perusahaan itu, bagaimana kita melakukan penciptaan nilai terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga penciptaan nilai yang unggul akan membuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi manajemen strategi ini kita desain, harga produksi yang murah, sistem bekerja dengan baik, produk yang dihasilkan mempunyai nilai atau value added, punya nilai yang kemudian ketika turun di konsumen, konsumen ini menanti-nanti. Itu namanya nilai. Kira-kira iPhone berapa lagi nih yang akan keluar? Itu namanya nilai. Selalu dinanti-nanti oleh konsumen. Konsumen yang menanti-nanti inilah yang disebut dengan konsumen yang loyal. Karena dia sudah menangkapkan nilai dari produk yang dipakai. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sebenarnya kita merumuskan manajemen strategi itu? Implementasinya ada 3. Yang pertama kita rumuskan dulu. Yang kedua adalah implementasinya. Yang ketiga adalah evaluasinya. Selalu harus terukur. Nah, bagaimana itu merumuskan? Salah satu merumuskan, kita membuat standarnya. Standar capaian yang seperti apa yang kita inginkan. Biasa standar capaian itu tercermin di dalam visi dan misi. Sekarang saya tanya, siapa di sini sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan? Ada yang dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri? Ada? Dari Mahasiswa Teknik Industri? Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Ya, coba Anda mendesain misalnya sebuah visi menurut organisasimu itu, yang kemudian implementasinya bagaimana, kemudian evaluasinya seperti apa. Jadi manajemen strategi ini memang harus konsisten kita laksanakan. Konsisten, komitmen, atau biasa kita kenal dengan istiqomah, itu namanya konsisten. Ya, harus konsisten dan istiqomah. Sekarang kita melihat di perumusan strateginya, tahap ini mencakup kegiatan pengembangan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang, ancaman, kemudian kekuatan dan lain sebagainya. Biasanya perumusan strategi ini kita biasanya menggunakan analisis SWOT. Nah, posisi Himpunan Mahasiswa Industri ini di mana sebenarnya, apa kekuatannya, apa kelemahannya,
kemudian apalagi apa strateginya dan lain sebagainya. Kita bisa analisis SWOT yang kemudian kita bisa rumuskan menjadi satu visi dari analisis SWOT itu. Kemudian tahap keduanya adalah implementasinya. Nah, makanya saya bilang manajemen strategi ini harus dilakukan dengan komitmen, konsisten, istiqomah. Harus konsisten dan istiqomah implementasinya. Kemudian setelah dia berjalan, maka harus ada evaluasi, harus mengukur kinerja, harus mengukur, melihat sampai sejauh mana performance organisasi berjalan atau sistem yang berjalan di dalam organisasi. Harus selalu ada evaluasi. Kalau Anda seorang pengurus himpunan teknik industri sudah merumuskan visi misi, sudah mengimplementasikan, ya harus ada pertanggungjawabannya. Oh, kita lemahnya di sini karena kita lemahnya di sini karena ada sistem yang tidak bekerja, ada divisi ini yang tidak bekerja. Kenapa kita tidak mencapai visi yang diinginkan pada saat perumusan strategi? Oh, ada ini yang tidak bekerja, ada ini yang pincang. Oh, organisasi ini tidak stabil jalannya. Itu namanya evaluasi, mengukur kinerja. Ada banyak ya metode di mata kuliah saya yang lain, metode untuk mengukur kinerja. Ya, salah satunya apa? Ada yang bisa jawab apa salah satunya metode untuk mengukur kinerja? Ya, salah satunya adalah balance scorecard. Bagaimana kondisi internal perusahaan dengan tujuan yang ingin dicapai untuk bisa bersaing di pasaran. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Saya persilahkan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah model manajemen strategi. Formulasinya, implementasinya, dan evaluasi. Formulasi itu kita susun misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Setelah kita muncul misi, tujuannya apa, strateginya bagaimana, kita tuangkan di dalam kebijakan. Kemudian setelah formulasinya jadi, maka kita implementasikan program seperti apa yang akan kita laksanakan, budgetnya seperti apa, biayanya berapa, prosedurnya bagaimana, ya toh, tataran pelaksanaannya. Kemudian di tahapan ketiga adalah evaluasinya. Apa itu evaluasi? Performa, agar stabil jalannya organisasi, performanya. Maka kita bisa melihat visi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Oke, 1. Kemudian implementasi program, budget, dan prosedur. Oke, 2. Bagaimana kondisi organisasi ini bisa berjalan dengan baik, performanya kita bisa cek programnya, budgetnya, prosedurnya seperti apa. Oke, nah di dalam modul manajemen strategik ini tentu ada error, ada faktor yang menghalangi, ada disebut dengan faktor budaya, ada faktor sumber daya manusia, ada faktor kompetensi, ada faktor aset, itu dari sisi internal. Kenapa formulasi, implementasi, dan evaluasi ini tidak padu berjalan? Kita bisa lihat faktor internalnya. Oh, sumber daya manusianya tidak bisa menerima perubahan perubahan organisasi yang seperti ini. Oh, kompetensinya tidak mampu. Oh, kewenangan tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian apalagi kalau ini sudah terpenuhi faktor internalnya, kita bisa lihat faktor lingkungan sosialnya. Yang kedua, kita bisa lihat di lingkungan industri. Jadi ini saja format manajemen strategi di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah sistem industri untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai di tengah masyarakat. Harus konsisten. Kata kuncinya harus konsisten dan komitmen kita laksanakan. Kalau Anda sebagai mahasiswa ya tentunya harus komitmen dan konsisten apa yang Anda kerjakan. Sholat 5 waktu itu harus konsisten. Jangan hari ini sholat, besok tidak sholat. Ya toh, harus konsisten dilaksanakan. Nah, selanjutnya
Kita lihat di sebuah kasus manajemen strategi. Ada yang mengenal Aqua? Kalau kita biasanya gagal fokus, selalu bilang ada Aqua. Ada yang tahu Aqua? Di awal produk ini selalu mendapatkan kegagalan, selalu merugi. Karena masyarakat kita, kenapa kita harus beli air minum? Ya toh, kita bisa makan di rumah saja. Kita bisa minum di rumah saja. Tidak perlu kita membeli air. Bagaimana manajemen strategi Aqua ini? Sehingga sekarang dia menjadi brand nomor 1 di Indonesia. Meskipun kita makan di restoran, kita ditanya mau minum apa? Aqua. Ternyata yang datang merek lain. Karena kita sudah terbrand di pikiran kita, air itu ya Aqua. Nah, sekarang bagaimana strategi perusahaan Aqua ini atau PT Aqua Golden Mississippi ini membangun manajemen strategi yang kemudian di otak setiap konsumen itu ketika kita berbicara air dalam kemasan, salah satunya ya Aqua. Sudah terbrand di dalamnya. Meskipun kalau kita ditanya, Pak, minumnya apa, Bu? Minumnya apa? Saya Aqua saja, Pak, yang dingin. Padahal yang datang bukan merek Aqua. Ya. Oke, kita lihat di kasus manajemen ini, di kasus manajemen strategik, salah satunya adalah perusahaan Aqua, PT Aqua Golden Mississippi. Aqua di awal terbentuknya itu menyusun visi, menyusun misi, menyusun tujuan, dan strategi. Strategi formulasi yang digunakan Aqua di dalam pemasarannya di masyarakat menggunakan strategi marketing mix. Ya, kita pernah belajar marketing mix kan? 4P, produk, harga, distribusi, dan promosi. Bagaimana Aqua itu promosinya besar, di mana-mana iklannya, padahal yang dijual hanya air minum, air mineral. Iklan yang banyak, kemudian produk yang dihasilkan enak, yang kemudian harganya terjangkau, distribusinya yang masif, promosinya yang masif, hingga Aqua sekarang menjadi brand ternama untuk air mineral. Dia bisa merumuskan misi, bisa merumuskan tujuan, bisa merumuskan strategi. Kemudian setelah merumuskan itu ada kebijakannya. Karena dia selalu merugi di awal penciptaan produk Aqua itu, maka mereka melakukan evaluasi di dalam manajemen strateginya di tahun 98. Dia produk Aqua ini ada di Tirta Investama, yang kemudian diambil oleh Danone, perusahaan Prancis. Yang kemudian sekarang Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi. Kekuatannya adalah di pola distribusi. Di toko-toko kecil pasti ada Aqua, kekuatan distribusinya. Baru dia memainkan kekuatan promosinya yang secara masif. Padahal di awal diluncurkannya Aqua, masyarakat kita tidak mau membeli air, mending kita minum air di rumah saja yang dimasak. Yang kemudian sekarang tertanam di setiap pikiran konsumen, apapun kita pasti meminum Aqua. Tanya mau minum apa? Ya Aqua. Padahal Aqua itu adalah merek. Ada pertanyaan untuk kasus Aqua ini, atau ada yang mau memberikan tanggapan, atau ada yang mau memberikan ilustrasi, atau ada yang mau memberikan pernyataan tentang studi kasus kita? Oke, kita buka diskusi ya. Di sesi terakhir ini kita diskusikan bagaimana Aqua itu membangun manajemen strategi atau analisa Anda manajemen strategi terkait dengan perusahaan Aqua. Saya persilahkan. Oke, di akhir perkuliahan kita pada saat ini ada tugas seperti biasanya setiap selesai perkuliahan. Tugas pertama di sesi ini adalah Anda mencari sebuah jurnal yang menganalisis manajemen strategi di sebuah perusahaan, yang kemudian di jurnal itu Anda coba memformulasikan, kemudian melihat implementasinya, kemudian melihat evaluasinya, performanya. Silakan Anda cari sebuah jurnal yang kemudian buat
menjadi 3 kolom, formulasinya seperti ini, implementasinya seperti ini, evaluasinya seperti ini. Nanti dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Oke, baik. Di akhir perkuliahan, karena sudah masuk waktu sholat duhur, saya harap kita semua ke masjid untuk melakukan sholat, meskipun ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi ikhtiar batin itu juga menjadi penting. Anda bisa menjadi sarjana teknik yang punya komitmen, punya konsistensi, yang istiqomah, insya Allah masa depanmu akan menjadi baik. Oke, kita tutup pertemuan kita pada sesi hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah seperti biasanya. Al-Fatihah. Baik, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.